Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Raket Sinting Matic Shop. Di kesempatan kali ini, gua mau bahas sedikit tentang bracket X-Max yang lagi pada viral, sampai patah, sampai crash. Ya itu balik lagi ya, product error atau human error. Jadi kemarin ada kejadian ya, bukan masalah harganya, tapi yang gua prihatin tuh nyawanya. Karena ini bracket X-Max pakai monoblok, motornya udah mahal, barangnya udah mahal, tapi kalau bracketnya patah dia nggak ngerem, apa dong? Nyawa nggak bisa dibeli. Jadi kemarin ada banyak pengaduan tentang bracket yang Thailand, entah yang drat senainya sering jebol, gampang. Drat senai yang sering jebol, solutionnya recoil, kalau enggak ditap ulang. Tuh sepele, tapi kan jarang bengkel yang mau ngerjain karena tukang bubutnya juga jarang yang nyiapin recoilnya. Terus kalau misalkan yang bracket patah, kita jangan pernah ngejudge dulu, oh orangnya nggak bener, oh produknya nggak beres. Tolong disikapi secara bijak, dicek dulu kronologinya, dia jalan berapa kilometer, dia jalan sama siapa aja, harus ada dong fakta-faktanya. Terus dia jalan dengan rombongan apa, dengan satu jenis motor yang sama atau beda-beda motor. Ini kita rasional aja ya, kita pola pikirnya tolong dibuka gitu. Gue nggak ada pembelaan, kalau patah ya patah, jelek gue bilang, tapi gue nyikapinnya ya udah, tunggu, tenang, gue ganti. Lu dulu pas pertama mau beli sama gue tawarin dua barang ini, mau yang Thailand apa yang bikinan gue. Thailand harganya 1,5 juta, yang ini 2,5 juta, karena dari bahannya aja udah jauh beda. T5, ini T6, T601 dari bahan ya, dari bahan dasarnya aja udah beda nih. Tuh, maaf ya, diketok kayak gini aja dia kalah. Ini bahan Thailand ya, nih nggak usah bohong tuh, masih bulus, gua ketok ya, kalah nggak? Nah, tuh. Paling gampang nih, nih depan nih belum diapa-apain. Oke, ketok ya, gua adu ya, cur nggak? Tapi ini dia enggak, gantian ya. Tuh, biarin produk gua rusak. Jadi dari kedua bahan ini aja sudah beda, karena harga jualnya juga beda gitu. Oke, dari bahan kedua, banyak yang bilang, kenapa sih X-Max depannya oke lah pakai monoblok, belakang nggak usah pakai monoblok, pakai 2 piston aja cukup, nanti overkill. Ya bisa, itu kita kita terima kompensasinya, penjelasannya nggak apa-apa. Tapi kan kita balik lagi, ini motornya berapa cc. Iya nggak, depannya mau pakai 2 atau biasa. Terus karakteristik ridingnya kan kita nggak tahu, dia suka ngerem belakang atau ngerem depan. Paling simpel, paling gampang, lihat orang gaya riding, tangannya kalau masih di handle itu bisa diperhatiin. Karena Yamaha Rider Academy pasti ngajarin kita semua, entah kalian juga boleh nonton GP, ini tips kecil aja ya buat berkendara ya. Tangan kalian mau di grip atau ada handle-nya. Tuh, itu aja pertanyaan paling gampang. Posisi tangan kalian full di grip atau ada yang standby di handle. Oke. Kalau ada yang jawabannya ada tangannya, ada yang standby di handle, itu kalian salah. Semua posisi harusnya di grip semua. Nggak ada yang harus di handle.
Makanya kerja ABS itu kalau nempel di handle walaupun kita ketekan-tekan dikit-dikit doang itu berjalan. Boleh kalian cek semua, itu yang bikin minyak rem dan tekanan ABS yang di dalamnya itu selalu bekerja. Itu kalau kalian diagnosa di dealer, itu kerjanya ABS tuh ketahuan banget capeknya. Itu yang nyebabin ABS sering jebol. Itu yang nyebabin kalau non ABS sering ngeblong. Karena ditekan terus, dia nggak sadar. Kita bicara di depan, rem belakang. Kebiasaan orang Indonesia pada umumnya, dia megang grip, pasti ada yang di tangan depannya. Entah mau one finger atau two finger, pasti dia ada. Itu sebenarnya kesalahan dasar berkendara. Karena apa? Karena sengaja kayak gini. Karena kalau buat itu dari jarak pandang kita, kontrak badan sampai ke ke daya responsif ya. Kalau kita bicaranya di situ daya responsif otak kita ini dari kita ngeliat, oh ini kita butuh ngerem, kita ngerem baru kita lariin ke depan. Jangan selalu standby di depan. Gitu. Itu yang gue pelajari di Yamaha Rider Academy untuk buat safety riding ya. Jadi kalau misalkan itu, jadi ngawur kemana-mana nih gue. Tapi sedikit bocoran aja. Terus kalau ada lagi, ya balik lagi nih. Kita bahas bracket. Bracket yang tadi kita bahas, satu dari bahannya. Bahan dasarnya ada beda. Kedua, patah segala macam ya. Kita cek globalnya. Kayak patahnya di mana? Jauh, di mana jauhnya? Kita juga ya mbok ya masih kita kirim ke sana barangnya, ya boleh, nggak apa-apa, tapi amanin dulu. Kita tanya dulu, kamu jatuh nggak, selamat nggak? Alhamdulillah selamat, lagi jalan biasa patah. Oke, kita cross check dong, jalan mau rombongan siapa nih? Ini NMAX 1 ekor, XMAX 1 ekor, selebihnya CRF dan GS. Mau kemana nih? Ya bawa gitu. Terus lewatnya jalur-jalur yang ekstrim, bebatuan. Jadi yang salah apa? Product error apa human error? Terus yang kedua, cara berkendaranya gimana? Agresif atau ya cara ridingnya bisa ditanya ke teman-temannya gitu kan. Jadi kita jangan pernah ngejat satu itu baru ngeliat doang tuh kita udah bisa baca bapak udah yang salah pedagangnya. Wah maaf, tar dulu, simpan dulu cocotmu, kita cek dulu barang-barang, cross check. Jadi gitu. Bracketnya dari bahan T5 dan T6 bisa dibedakan. Kalau yang masih bilang nanti belakang aja pasti monoblok itu overkill, ya enggak. Kalau saya bilang ya terserah. Katanya, wah moge aja yang 1000 cc depannya 2 piston, belakangnya cuma 2 piston doang, depannya 2 bos. Kita kan 1, depannya 2 kan dia. Terus yang 600 cc cukup kok, 4 gini nih ya, terserah deh. Dia enak, dia tuh batangan, ada engine brake-nya, ada kita ngelos, siapa yang nolong? Nggak dapat aja. Wassalam, nyebur jurang, sold out. Jadi jangan dibahas, disamain dong. Kita bicara di sini Matic, jangan disamain ke moge atau ke motor-motor batangan. Ya mereka nggak ngerem aja dapat bisa engine brake loh. Turun kan. Ya kita Matic gimana? Engine brake apa pakai kaki? Gitu. Nggak. Kidding. Tapi itu logika dong, masuk logika ya. Jadi di sini ada pitch 108 dan pitch 100. Ini ada 2 tipe yang berbeda. Sengaja gua kasih kodenya. Pitch 100 dan pitch 108. Gitu ya. Kalau kalian beli GV4RX itu kan kanan kiri kalau buat di moge. Kalau di XMAX ditaruh depan belakang, nggak masalah. Nah ingat, pitch 100 atau 108 sama. Bracket kaliper depannya pun
mau pitch 100 atau pitch 108 gitu. Jadi sekilas review singkat tentang bracket X-Max yang pada patah. Wallahu alam bisawaf. Oke, belinya di saya, tapi saya juga beli di orang, dan saya tanggung jawab kok gitu. Sebut aja saya nih, gue nggak mau ngejelekin barang-barang lain. Saya deh, saya, walaupun bukan gue gitu. Nggak ada pembelaan sih, kita mau klarifikasi doang. Jadi itu sekilas tentang bracket kaliper. Jadi ingat ya, mau kalipernya apapun, mau bottom shocknya apapun, bebas. Kuncinya semua ada di sini. Di cara penghitungan ini, di simetrisnya ini, itu yang bisa bikin motor aman dan nyaman. Kalau ininya nggak kena, kalau ininya nggak beres, dis melengkung, bunyi-bunyi, dimundurin berat, itu udah pasti. Dah, sekilas review singkat tentang bracket kaliper depan, bracket kaliper belakang dan bracket kaliper depan buat di X-Max. Untuk harga, depannya 1.500.000, belakangnya 2.500.000. Jadi 4 juta tuh bracket doang. Terserah, di luaran banyak yang murah-murah. Tapi kalau udah patah, jangan pernah teriak lagi ke saya. Capek jawabinnya. Karena ada harga pasti ada kualitas. Nggak ada yang mahal doang tapi rusak. Begitu, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf kalau misalkan bukannya menggurui ya, kita sharing. Terus juga ada lagi yang, wah lu pembenaran terus, nggak pernah mau disalahin. Enggak, pasti kita juga cek dulu apa aja yang harus dibahas. Itu dulu. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di komentar di bawah ini. Dan kalau video ini bermanfaat untuk yang lain, boleh di-share. Jangan lupa di komen ya, mau yang pahit, mau yang manis, kita telan. Karena disitu buat perkembangan channel YouTube ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.